Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Mahalluhu, tempat kita bersiwak, kapan kita bersiwak? Fil wudu'i wal ghusli, kapan kita bersiwak di saat wudu dan mandi? Fihi khilafun, di sini ada perbedaan pendapat. Fa inda Ramli mahalluhu qabla ghaslil kaffain. Kalau menurut Imam Ramli, kita bersiwak sebelum membasuh telapak tangan. Sebelum membasuh tangan. Sebelum dia membasuh tangan berarti bersiwak dulu. Siwaknya dibasahin pakai air. Nah, siwak baru dia membasuh tangannya. Setelah membasuh tangan, kemudian tampung airnya, kasihlah airnya itu ke mukanya dan berniat fardu wudu. Fayahtaju ila niyatin annahu sunnatun lil wudu aw lil ghusli. Wa inda Ibni Hajarin mahalluhu ba'da ghusl kaffain fala yahtaju ila tilkan niyah. Kemudian kalau menurut Imam Ramli, melakukan siwak di saat wudu itu sebelum membasuh tangan. Dan dia butuh kepada niat sunnah wudu atau sunnah mandi. Artinya ketika dia bersiwak itu dia niatkan, saya ini melakukan siwak untuk sunnah, bagian daripada sunnah wudu. Ada niat seperti itu. Nah begitu. Atau kalau dia mandi, bagian daripada sunnah mandi. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, siwaknya itu setelah membasuh tangan. Dan tidak perlu membutuhkan niat sunnah wudu untuk siwak. Tidak perlu. Maratibus siwak lahu khamsatu maratib. Derajat siwak, artinya bentuk kayunya ini. Bentuk siwaknya. Yang paling abdal yang mana sih? Nah itu. Ada 5 derajat siwak. Yang pertama, ayyakuna bi'udil araq. Pakai kayu araq. Ada yang biasa dijual-jual itu kan. Nah itu yang paling itu. Paling bagus, yang harga 10.000, 15.000, 20.000 mungkin, itu paling bagus pakai yang itu. Kalau nggak ada itu gimana? Tsumma jaridin nakhli, kemudian pakai pelepah kurma. Nggak ada di sini juga kurma kan, ditanam, adanya di sana jauh. Tsumma udiz zaitun, kemudian kayu zaitun kalau nggak ada itu. Ini tingkatan yang paling abdal. Tsumma kulli udin lahu raihatun illa raihan. Kemudian kalau nggak ada juga kayu zaitun, maka pakai kayu apa saja sudah. Yang penting ada baunya. Kayunya yang punya bau. Bau, tapi baunya itu yang nggak beracun. Ada kayu yang beracun, itu baunya beracun, itu bahaya, membahayakan diri. Nggak usah kalau seperti itu. Itu maksudnya raihan itu. Kemudian tsumma baqiyatil a'wad. Kemudian terserahlah pakai kayu apa-apa saja. Pakai sikat gigi itu juga bisa. Tapi keutamaannya nomor 5 itu. Yang paling bagus yang ini yang tadi nomor pertama. Pakai kayu araq. Wa kullu martabatin laha khamsatu maratiba ukhra fal majmu'u 25 martabah. فأفضل المراتب أن يكون بالأراك المندى بالماء ثم المندى بماء الورد ثم المندى بالريق ثم الرطب ثم اليابس. Kemudian setiap satu tingkatan, ke tingkatan selanjutnya itu jaraknya memiliki 5 tingkatan. Sehingga kesimpulannya semuanya berarti 25. Jadi satu tingkatan yang ini ke sini itu ada 5 jaraknya, keutamaannya. Ini ke sini 5. Kalau dari sini ke sini 25 jadinya, jauh. Kemudian yang paling abdol, derajat yang paling abdol, yaitu kayu aroknya dibasahi dengan air. Bagusnya kalau kita bersiwak, basahin dulu siwaknya pakai air. Tsummal munadda bima'il wardi. Kalau enggak pakai air, kemudian yang kedua pakai air mawar.
Jarang tapi air mawar ini kan, apalagi mungkin sudah ditambah-tambahin bahan-bahan kimia. Tsummal munadda birriq, kemudian dibasahin pakai air liur kalau nggak ada air. Kalau nggak ada itu juga tsummarat yang basah. Siwaknya yang basah. Kalau nggak bisa juga tsummal yabis yang kering. Qala ba'duhum fi hadhihi al-maratib arakun jaridun nakhli zaitunu ruttabat fataibun rihun baqil a'wadi kamila wa kullu munaddal ma' famal wardi riquhu wa dhul yabsi ratbun bis siwaki adhi wa malah. Kemudian kaifiyatu maskihi, cara memegang siwak, ayyuj'ala khinsirul yadil yumna tahtahu wal binsiru wal wusta was sababatu fawqahu wal ibhamu tahtahu inda ra'sihi. Jadi begini cara pegang siwak ya, yang sesuai dengan, sebenarnya pegangnya gimana saja enggak salah, enggak berdosa, cuma yang sesuai dengan ilmunya. Dia menjadikan khinsir 1, 2, 3, 4. Nah, ini misalnya jari tangan ya. Jempol, telunjuk, apalagi nih? Tengah. Tapi ini tangan kiri, seharusnya tangan kanan. Contoh. Jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Ini. Dia menjadikan khinsir. Khinsir itu artinya jari kelingking. Ini namanya khinsir. Tahtahu. Jadi siwak itu pertama ditaruh di bawah jari kelingking. Wal binsir wal wusta was sababah. Binsir itu jari manis. Wusta itu jari tengah. Sababah itu jari telunjuk. Mana dia? Kemudian ibham. Ibham itu ibu jari. Jadi begini. Pertama, gimana gambarannya ya? Saya gambarin. Pokoknya begini dah. Ini kan siwaknya. Ini mana ya? Oh begini. Ini jempolnya. Ini siwaknya. Aduh, bukan. Gimana ya? Ini. Gimana cara gantinya nih? Ini misalnya jempolnya. Kemudian ini jempolnya ya. Nah, si siwak, aduh gimana sih cara gambarinnya, sulitnya. Nanti pokoknya dilihat lah. Pokoknya begini, intinya jari kelingkingnya itu di bawah jari kelingking ada siwaknya. Kelingkingnya di atas, siwaknya di bawah kelingking. Kemudian setelah itu 3 jari, yang 3 ini kan kita punya 5 jari. Nah, 3 jari yang manis, tengah sama telunjuk itu diangkat naik ke atas. Begini. Siwaknya itu di punggung jari kelingking. Kemudian 3 jari tengah, kemudian telunjuk dan manis itu siwaknya berada di perut 3 jari ini. Nah, kemudian jempolnya berada di, siwaknya berada di atas jempol. Begitu ya. Kemudian nantilah dicari ya. Itu intinya.
Kemudian kaifiyatu istimalihi, cara menggunakan siwak fil asnan di gigi, aradan wa fil lisan tulan. Caranya wadzalika bi ayyabda'a bi janibi famihil ayman wa yastaw'ibahu fil asnan al-ulya was sufla zahiran wa batinan thumma yaf'alu dzalika fi janibi famihil aysar. Caranya begini, pakai siwak itu. Dimulai dari sini dulu. Tarik siwaknya ke gusi sebelah kanan di giginya, ke atas, gigi atas, dari sini ya, dari sini. Saya ulang, dari sini tarik ke atas kanan, turun ke bawah, gigi bagian bawah, naik ke gigi bagian kiri atas, turun ke gigi kiri bawah, baru begini. Nah, 3 kali. Begini caranya. Siwak. Nah, sudah 3 kali. Kalau sudah 3 kali begini, baru lidahnya nanti terakhir memanjang. Set begitu. Terakhir di lidah. Nah, begitu cara pakainya. Nah, kemudian tuluhu, panjang siwaknya, yusannu alla yazida ala shibrin wala yanqusu an arba'ati asabi. Sunnahnya tidak melebihi 1 jengkal. Tidak melebihi 1 jengkal panjang kayu siwaknya dan tidak kurang dari 4 jari. Tidak melebihi 1 jengkal. Ini jengkalan kita di sini. Ini jari ibu jari, di sini apa namanya? Jari kelingking. Nah, kita bisa masih memegang. Tidak melebihi dari 1 jengkal. Kemudian tidak kurang dari 4 jari. 1, 2, 3, 4. Nah, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Tidak kurang dari segini. Artinya siwaknya tidak pendek banget. Tidak pendek segini siwaknya. Tapi lebih dari sini dan tidak lebih dari 1 jengkal gitu. Nah, itu ya. Disunahkan panjang siwaknya. Kemudian ad-du'a'u fi awwalihi, berdoa ketika bersiwak di awalnya. Allahumma bayyit bihi asnani, ya Allah putihkan gigiku dengan siwak itu, wa syudda bihi rasati, kemudian kuatkanlah gusiku, wa tsabbit bihi lahati, kemudian kuatkan, tetapkanlah langit-langit mulutku itu, wa absih bihi lisani, pasihkan lisanku, wa barik li fihi, berikan aku keberkahan dengan sebab menggunakan siwak, wa athibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikan aku pahala karena menggunakan siwak itu, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti kita lanjutkan masailu fis siwak.